Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang kepada adik-adik pada mata kuliah matematika lanjutan 1 ya, pertemuan yang ke-9. Oke, jadi pertemuan yang ke-9 ini terkait dengan materi matriks ya. Jadi kalau saya buka RPS mata kuliah matematika lanjutan 1, sebagaimana yang tampil sekarang, ini adalah RPS ataupun rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah matematika lanjutan 1 ya. Ini. Nah, untuk pertemuan yang ke-9 ya, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh dosen terdahulu, di mana di sini disampaikan bahwa pertemuan yang ke-9 ini pekan ke-9 materi kita adalah terkait matriks ya. Di mana pada pekan 9 ini terkait notasi matriks. Tetapi tentu saja ini adalah topik materi ya, jadi bisa lebih kita perlebar daripada hanya sekedar membahas terkait notasi matriks. Nah, mungkin kita akan membahas operasi-operasi matriks ya. Baru kemudian nanti kita akan pelajari terkait determinan matriks di pekan ke-10, kemudian inverse matriks di pekan ke-11. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan matriks pada pertemuan 12 dan 13, serta nanti terakhir di pertemuan ke-14 dan 15 kita akan mempelajari terkait eigenvalues dan eigenvector. Oke. Oke, jadi itu kira-kira bahasan kita untuk materi matematika lanjutan setelah pekan ke-8 ya. Dalam hal ini pekan ke-9 sampai pekan ke-15. Oke, baiklah kita langsung saja masuk kepada materi terkait matriks ya. Oke, jadi matriks saya yakin adik-adik sekalian sudah punya gambaran ya. Bahkan mungkin masih ingat dengan jelas bagaimana yang dimaksud dengan matriks ya. Saya yakin ini sudah dipelajari juga di mata kuliah sebelumnya. Di mungkin matematika dasar ya, bahkan mungkin di SMA juga sudah mempelajari terkait matriks ya. Sehingga tentu saja saya asumsikan adik-adik sudah hampir sangat memahami terkait dengan matriks ini. Jadi kita mungkin di pekan ke-9, pekan ke-10 dan 11 itu kita lebih banyak merefresh kembali terkait materi matriks. Oke, jadi kita mulai. Kita langsung saja masuk ya. Bagaimana sebenarnya definisi daripada matriks ya? Jadi matriks ini adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur ya. Jadi ada sekumpulan bilangan. Kalau kita taruhlah misalnya ada sekumpulan bilangan yang disajikan secara teratur ya, dalam baris dan kolom. Nah, ini kita harus pahami terlebih dahulu bagaimana yang dimaksud dengan baris, bagaimana yang dimaksud dengan kolom ya. Jadi kalau saya buat sekumpulan bilangan yang saya buat secara teratur dalam baris dan kolom, misalnya 5 ya, kemudian 7, 9, 4, 2, 1. Nah, yang dimaksud dengan baris adalah ini ya. Ini adalah baris ya. Jadi ini adalah baris yang pertama. Kemudian ini juga adalah baris. Jadi ini adalah baris yang kedua. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kolom ya. Itu tadi baris, kemudian kolom. Kolom adalah ini ya. Ini adalah kolom yang pertama, kolom kedua dan kolom ketiga ya. Nah, inilah yang kita maksudkan dengan kumpulan bilangan ya. Ini adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang ya, ataupun persegi ya, serta termuat dalam sepasang tanda kurung ya. Jadi bisa
berupa tanda kurungnya siku ya, ataupun kurung kurung biasa seperti ini ya. Oke, jadilah kira-kira, saya hapus, inilah kira-kira yang dimaksud dengan matriks ya ini. Nah, jadi ada kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom ya, yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Maka ini yang disebut dengan matriks ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, notasi matriks ya. Nah, notasi matriks ini menggunakan huruf besar. Jadi kalau tadi kita berikan matriks ini penamaan, taruhlah misalnya ini adalah matriks A ya, maka ditulis dengan huruf besar seperti ini. Matriks A sama dengan ini ya, seperti itu. Nama matriks menggunakan huruf besar. Kemudian anggota-anggota matriks dapat berupa huruf kecil maupun angka ya. Digunakan kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini jadi bisa berupa angka ya. Ini angka. Kemudian bisa juga berupa huruf kecil ya. Nah, tetapi notasi matriksnya ini perhatikan bahwa notasi matriksnya itu adalah huruf besar ya. Huruf besar, huruf kapital. Anggota-anggota matriks itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf kecil. Nah, kemudian bisa berupa bisa berupa kurung biasa seperti ini maupun kurung siku seperti ini. Oke. Nah, kemudian orde matriks. Ini penting juga ya. Ya, jadi orde matriks itu adalah ukuran matriks ya, orde matriks atau ukuran matriks ya, biasa disebut juga dengan ukuran matriks. Itu merupakan banyaknya garis ya, banyaknya baris ya. Ingat tadi baris. Baris itu adalah ini baris ya, ini baris. Demikian juga ini baris ya. Berarti ini ada 1 2 baris, ini ada 1 2 3 baris ya. Nah, jadi garis horizontal itu adalah baris. Dan banyaknya kolom ya. Kolom adalah ini. Ini kolom, kolom, kolom ya. Jadi ada 1 2 3 kolom, demikian juga ini. Ini 1 2 3 kolom ya. Nah, atau garis vertikal ya, yang terdapat dalam matriks tersebut. Yang terdapat di dalam matriks ini. Jadi kalau misalnya kita lihat orde matriksnya atau ukuran matriksnya untuk matriks A, ya berarti matriks A itu kita definisikan orde matriks ya. Orde matriks itu sama dengan baris dikali dengan kolom ya. Baris dikali dengan kolom ya. Jadi yang untuk matriks A ini ya, kita lihat barisnya ada berapa? Barisnya ada 2. 1 2 berarti orde matriks A itu sama dengan 2 dikali dengan jumlah kolomnya 1 2 3 ya. Nah, sedangkan matriks H itu berarti barisnya ada 3 1 2 3 ya. Kemudian kolomnya ada 3 juga. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dinamakan dengan orde matriks atau ukuran matriks, yaitu jumlah baris dikali dengan jumlah kolom pada suatu matriks tersebut ya. Kita bisa lihat mungkin contohnya di slide berikutnya ya, ini. Nah, ini kita masih bicara notasi matriks ya. Nah, jadi suatu matriks yang mempunyai M baris ya. Jadi tadi kalau ada matriks ya, taruhlah misalnya tadi ya ini matriks A ya 5 7 4 2 1. Suatu matriks yang mempunyai
M baris ya, jadi baris matriks ya. Ini 2. Itu bisa juga jumlahnya itu M baris ya. Disimbolkan M. Dan N kolom ya. Jadi kolomnya. Jadi ada sejumlah N kolom ya. Jadi jumlah kolomnya disimbolkan dengan N. Disebut matriks berordo atau berukuran M dikali N ya. Jadi M itu adalah baris dan N ini adalah kolom. Jadi baris dikali dengan kolom ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk notasi matriks tadi ya, itu bisa juga kita tuliskan A itu sama dengan dalam kurung AIJ ya. Nah, I dan J itu apa? Untuk memudahkan menunjukkan anggota suatu matriks ya. Jadi contoh ini A11 ya, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N ya. Nah, A21, A22, A23 dan seterusnya sampai A2N. A11, A21, A31 dan seterusnya sampai AM1. Jadi di sini M ini adalah baris ya. Jadi M adalah baris. Kemudian N di sini adalah kolom. Nah, dengan I tadi I ini adalah 1 2 ya, 1 2 3 dan seterusnya sampai M ya. Jadi I itu adalah baris. Ya, jadi di sini I-nya itu adalah 1 2 3 dan seterusnya sampai M. Dan J ini adalah kolom ya. Jadi kolomnya itu adalah ini yang hijau. Ini 1 2 3 dan N ya, dan seterusnya sampai N. Nih. Jadi ini kalau kita baca ini A11 artinya berarti A pada baris ke-1 kolom ke-1 ya. Ini A12 A pada baris ke-1 kolom kedua ya. Karena dia memang karena di sini ini adalah baris ke-1 ya. Nah, ini sini adalah baris ke-1 ya. Nah, berarti A13 berarti A pada baris ke-1 kolom ketiga dan seterusnya A pada baris ke-1 kolom ke N ya. Demikian juga ini A11 artinya adalah A pada baris ke-1 kolom ke-1. A21 artinya A pada baris kedua kolom ke-1 karena ini kolom ke-1 ya. Ini adalah baris ke-1, ini baris kedua ya. A ini baris ketiga dan seterusnya sampai baris ke M ya. Jadi A31 artinya A pada baris ketiga kolom ke-1. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Kolom ketiga sampai kolom ke N ya. Seperti itu. Jadi ini AM1 artinya A pada baris ke M kolom ke-1 ya. Ini tadi A11 A pada baris ke-1 kolom ke-1 ya, ini baris ke-1 kolom ke-1. A12 A pada baris ke-1 ya, ini baris ke-1 kolom kedua. A13 A pada baris ke-1 kolom ketiga. A1N A pada baris ke-1 kolom ke N ya. Nah, seperti itu. Oke. Contoh ya. Contoh ini matriks A merupakan matriks berordo 4x2 ya. Karena ada 4 baris, jadi ini baris. Ini kolom. Oke. Kita cek ada 1 2 3 4 ya, ada
1, 2, 3, 4 baris. Kemudian 1, 2, ada 2 kolom ya, ada 1, 2, 2 kolom, berarti 4 kali 2. Oke. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry dalam matriks ya. Nah, jadi bisa dinamakan entry dalam matriks, bisa juga disebut elemen atau unsur ya. Jadi contoh misalnya, tadi saya ulang ya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, kemudian kolom 1, kolom 2. Oke. Nah, jadi kalau saya bilang elemen matriks A ya, jadi kalau saya tulis begini, A 2, 3 berapa ya. Nah, itu artinya saya menanyakan elemen pada matriks A pada baris sorry, ini terbalik. Sorry. Saya tadi mau tulis 32 ya, sorry. Oke. Jadi ini saya menanyakan berapa elemen pada matriks A pada baris ketiga kolom kedua ya. Nah, kita lihat baris ketiga itu di sini, kolom kedua ini. Berarti jawabannya A32 itu adalah 1. Oke. Seperti ini. Ini yang namanya elemen. Nah, lagi misalnya A 21. Oke. Berarti elemen pada baris kedua kolom ke-1 ya. Yaitu 3. Misalnya A 11. Oke. Nah, berarti matriks pada baris ke-1 kolom ke-1 yaitu 1. Oke. Mohon izin saya angkat telepon dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, jadi tadi ya ini adalah ya, jadi ini A11 artinya A pada baris ke-1 kolom ke-1 ya. Jadi yang di depan ini adalah baris, yang di belakangnya yang ini adalah kolom ya. Jadi ini adalah kolom ya, ini kolom, dan ini adalah baris ya. Yang horizontal itu adalah baris, ini adalah baris, seperti itu. Jadi ini baris, ini kolom. Oke. Nah, berarti ini adalah matriks berordo atau berukuran M kali N ya. Baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Oke, jadi berordo M kali N. Nah, kemudian ini adalah unsur matriks ya. Jadi kalau kayak tadi misalnya A32 ya, berarti A pada baris ketiga ya, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua, berarti di sini ya 1. Nah, kemudian A21 elemen matriks A pada baris kedua kolom ke-1, berarti ini 3 ya. Nah, demikian juga kalau misalnya A11 berarti elemen matriks A pada pada baris ke-1 kolom ke-1 ya. Yang ini. Nah, berarti 1. Seperti itu. Ini adalah unsur matriks atau elemen ya. Elemen matriks.
Oke, kita lanjutkan terkait matriks baris dan kolom ya. Bagaimana yang dimaksud dengan matriks baris? Artinya dia hanya punya satu baris ya. Bagaimana yang dimaksud dengan matriks kolom? Artinya dia hanya punya satu kolom ya. Ya seperti itu. Contoh matriks C ini. Dia adalah matriks baris karena dia hanya punya satu baris matriks ya. Satu baris, ini satu. Tapi dia punya 4 kolom ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Jadi kalau kita tulis ordonya, matriks C itu sama dengan 1 dikali 4 ya. Ini baris, ini kolom ya. Nah, jumlah barisnya 1. Nah, dikatakan matriks baris karena dia hanya punya satu baris. Nah, kemudian matriks kolom dikatakan sebagai matriks kolom karena dia hanya mempunyai satu kolom ya. Jadi ini kolomnya hanya satu ya. Tapi kalau kita tinjau barisnya dia ada 3, 1, 2, 3 ya. Jadi matriks E ini sama dengan ordo matriks E itu sama dengan 3 dikali 1 ya. Baris dikali kolom. Oke. 3 dikali 1 ya. Kolomnya hanya 1. Makanya dia dikatakan matriks kolom ya, karena hanya terdiri dari satu kolom. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat ordenya, ya tetap ordenya 1 kali 4 untuk matriks C. Dan untuk matriks E ordonya 3 kali 1 ya, seperti itu. Tapi penamaannya kalau kita ketemu bentuknya kayak begini, ya yang C ini adalah matriks baris karena dia hanya satu baris. Yang E itu adalah matriks kolom karena dia hanya satu kolom. Oke, kita lanjutkan. Nah, dua buah matriks ya, taruhlah misalnya ada matriks A dan matriks B ini. Itu kita katakan sama atau dikatakan A itu sama dengan B kalau A dan B ini punya jumlah baris dan kolom yang sama. Artinya ordonya sama. Jadi kalau misalnya matriks A itu adalah matriks 3 kali 2, matriks B juga 3 kali 2, ordonya sama ya. Berarti ada matriks A itu kalau 3 kali 2 berarti barisnya 3 ya. Nah, berarti kalau ya, jadi ada 3 baris kemudian 2 kolom seperti ini. Demikian juga matriks B ya, ada 3 baris 2 kolom. Nah, ini dikatakan A itu sama dengan B. Nah, jadi dia berordo sama dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. AIJ sama dengan BIJ, di mana AIJ itu sama dengan elemen matriks A dari baris I kolom ke J ya. Dan BIJ sama dengan elemen matriks B dari baris I dan kolom J. Nah, di sini ada kata-kata lagi selain daripada jumlah ordonya sama, artinya 3 kali 2 sama dengan 3 kali 2. Di sini ada kata kunci lain bahwa unsurnya berarti yang terkandung di dalam matriks ini juga harus sama semua. Contoh ya, matriks A itu ini. Ordonya 2 kali 2. Matriks B ini. Ordonya juga 2 kali 2. Nah, kemudian semua elemen atau unsur di dalam yang terkandung di dalamnya juga sama. Matriks A itu 2, 4, 0, 1. Matriks B juga 2, 4, 0, 1. Artinya setiap elemen atau unsur di dalamnya itu sama. Jadi kalau kita tulis A22 ya, berarti elemen matriks A pada baris kedua ini, kolom kedua ini berarti 1. Itu sama juga kalau kita tulis B22, berarti elemen matriks B pada baris kedua kolom kedua ya, 1.
sama 1. Berarti ini A dikatakan sama dengan B. Matriks A sama dengan B. Oke. Nah, dia dikatakan tidak sama dengan B kalau ordonya tidak sama. Ya. Ini kan contoh, ini matriks A. Ini matriks B. Matriks A ordonya adalah 2 kali 3. Ya. Matriks B ordonya 2 kali 2. Ya, berarti tidak sama, ordonya tidak sama. Nah, kemudian elemennya juga tidak sama. Angka-angka di dalam matriks ini tidak sama. Sehingga A ini tidak sama dengan B. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada operasi matriks ya. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait penjumlahan matriks. Apabila ya A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, artinya ordonya sama, maka hasil penjumlahan matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry atau elemen ya yang seletak atau sama letaknya atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut ya. Ya di sini ada beberapa kata kunci ya. Matriks A dan B itu bisa dijumlahkan jika ukurannya sama ya atau ordonya sama ya. Ini kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, cara menambahkannya ya itu adalah dengan elemen atau entry-nya ditambahkan dengan elemen atau entry yang letaknya sama pada matriks pasangannya ya. Jadi yang kedua itu cara menambahkannya adalah elemen matriks yang letaknya bersesuaian ya, yang seletak ya, istilahnya. Nah, begitu. Jadi bagaimana maksudnya? Kita lihat contohnya di sini. Jadi tadi karena kata kuncinya adalah ordonya sama, jadi kalau misalnya ordonya atau ukurannya beda, maka dia tidak dapat ditambahkan ya, tidak dapat dijumlahkan seperti itu. Ini contoh matriks A ya, ini elemennya masing-masing. Jadi matriks A ini ordonya 3 kali 3. Demikian juga matriks B ya, ordonya 3 kali 3 ya, dengan elemennya masing-masing. Nah, cara menjumlahkannya bagaimana ya? Matriks A ditambah matriks B itu sama dengan A11 ditambah dengan B11. Artinya ini letaknya sama. Letaknya sama artinya dia berada di baris pertama, kolom pertama. Ya, demikian juga yang B11 B11 ini dia berada di baris ke-1, kolom ke-1 ya. A11 juga dia berada di baris ke-1, kolom ke-1 ya. Nah, berarti yang letaknya sama itu yang dijumlahkan ya. Berarti A11 ditambah B11 ya ini. Kemudian A12 ditambah B12. A13 ditambah B13 ya. Dan seterusnya. A21 ditambah B21 dan seterusnya. Ya. Seperti ini. Contoh misalnya, kalau saya bikin pakai angka ya. Contoh ada matriks A. Itu sama dengan 579, 241, 368 ya. Kemudian matriks B. Delapan sembilan dua 547 6 1 3 ya. Oke. Maka matriks A ditambah matriks B itu sama dengan berarti 5 ditambah 8 7 ditambah 9 9 ditambah 2 ya.
kemudian 2 ditambah 5, 4 ditambah 4, 1 ditambah 7, 3 ditambah 6, 6 ditambah 1, dan 8 ditambah 3. Nah itu ya, seperti ini. Jadi nanti tercipta matriks A ditambah matriks B itu juga adalah ordo 3 kali 3 ya. Seperti itu. Ada contohnya di sini ya, penjumlahan matriks. Ini sama ordonya ya, matriks A itu ordonya adalah 3 kali 2. Matriks B juga 3 kali 2. Berarti ordonya sama. Kemudian kunci berikutnya kita menjumlahkan elemen dengan elemen di A dengan di elemen di B dengan yang lokasinya sama atau letaknya sama. Jadi misalnya baris 1 kolom 1, maka kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 1 di matriks B ya. Baris 3 kolom 2 di A kita jumlahkan dengan baris 3 kolom 2 di B ya, seperti itu. Yang seletak ya, yang sama letaknya. Oke. Berarti ini 4 ditambah 3 ya. Kemudian 2 ditambah minus 4. Minus 1 ditambah 2. 3 ditambah 1. 2 ditambah 1. Minus 2 ditambah minus 2. Oke. Sehingga ini kita jumlahkan 4 tambah 3 7, 2 dikurangi 4 minus 2, minus 1 tambah 2 1, 3 tambah 1 4, 2 tambah 1 3, minus 2 tambah minus 2 minus 4. Sehingga hasilnya adalah matriks A plus B itu adalah hasilnya ini. Ordonya sama, yaitu 3 kali 2. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke operasi berikutnya, yaitu pengurangan matriks. Nah, ini sama dengan penjumlahan. Yang membedakan hanya tadi dijumlahkan, ini dikurangi ya. Jadi A dan B adalah suatu matriks dengan ukurannya sama, ordonya sama ya. Ordo sama. Maka A minus B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama elemen atau entry yang seletak bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Sama ya. Jadi sama dengan penjumlahan tadi. Ordo yang ukurannya berbeda ya, matriks yang ukuran ordonya berbeda itu tidak dapat dikurangkan. Nah, jadi sama kayak tadi penjumlahan, hanya ini dikurangkan ya, berarti A11 A11 dikurangi B11 ya. Nih, dan seterusnya. Oke. Kita lihat contohnya. Ya, jadi ini contoh matriks A ini 3 kali 3 ordonya, kemudian matriks B juga 3 kali 3. Kita kurangkan ya. 1 dikurangi 1 ya. 0 dikurangi 1. Minus 1 dikurangi 1. 2 dikurangi minus 1 ya. 2 dikurangi minus 1 berarti menjadi 2 plus 1 ya. 2 dikurangi 2. Minus 3 dikurangi 4 ya. 3 dikurangi 3. 4 dikurangi 4. 0 dikurangi 2 ya. Oke. Sehingga kita hitung semua hasilnya adalah ini. Jadi ini adalah matriks A dikurangi B. Ordonya sama 3 kali 3. Seperti ini. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali, mohon maaf. Jadi sekarang kita masuk ke operasi matriks berikutnya, yaitu perkalian matriks dengan skalar ya. Nah, jadi jika K ini adalah suatu bilangan skalar ya. Jadi K ini yang mewakili bilangan skalar dan kemudian ada matriks A sama dengan AIJ. Maka matriks bilangan skalar K ini ketika dikalikan dengan matriks A adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalikan semua elemen matriks A dengan K ya. Jadi contoh misalnya sebentar kita lihat contohnya di bawah ya.
Mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks ya. Tapi biasanya umumnya di depan. Contoh begini. Ada matriks A. Matriks A ya, ordonya 2 kali 2. Ini elemen-elemen matriks A, 3, 8, 5, 1. Nah, kemudian K di sini bilangan skalarnya itu adalah 4 ya. Nah, jadi K di sini itu sama dengan 4. Nah, bilangan skalar ini mau dikalikan dengan matriks A. Nah, maka dituliskan 4A ya, berarti menuliskannya dengan KA ya, berarti 4 dikali dengan matriks A, 4A ya. Atau kalau kita tuliskan itu seperti begini ya rumusnya. Jadi nanti kita dapat matriks C. Matriks C itu adalah hasil perkalian antara bilangan skalar dengan matriks A ya. Atau ini bisa juga kita tuliskan itu A dikali dengan bilangan skalar, sama saja ya. Nanti mendapatkan matriks C ya, seperti itu. Jadi pada contoh di slide ini bilangan skalarnya di depan ya. Jadi yang terjadi pada contoh ini adalah yang ini. K dikali dengan matriks A. Dalam hal ini K-nya adalah 4 dikali dengan matriks A. Maka kita caranya adalah mengalihkan semua elemen matriks A dengan K ya. Itu caranya. Jadi semua elemen di sini dikali dengan 4 ya. Jadi 4 dikali 3 ya, atau 3 kali 4 sama saja. Kemudian 4 dikali 8 ya, 4 dikali 5, 4 dikali 1 ya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan bilangan skalar dikali dengan matriks A itu adalah matriks berorder 2 kali 2 dengan elemen 12, 32, 20 dan 4. Tunggu ya. Oke. Tunggu sebentar. Mohon maaf. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan kembali. Sehingga didapatkan perkalian matriks dengan bilangan skalar yaitu 4 itu menghasilkan matriks ini ya. Jadi 4 kali 3 12, 4 kali 8 32 dan seterusnya ya, menghasilkan ordo 2 kali 2 juga. Oke. Nah, ada sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar ya. Jadi ini K ini adalah bilangan skalar ya. Jadi kalau misalnya kita mengalihkan bilangan skalar dengan matriks B ditambah C, maka bisa juga kita caranya itu dengan matriks K dikali dengan B ditambah bilangan skalar K dikali dengan matriks B ditambah dengan skalar K dikali dengan matriks C ya, bisa juga seperti itu. Demikian juga untuk kalau dia matriks B dikurangi C bisa seperti ini ya. Kemudian kalau ada bilangan skalar, 2 bilangan skalar ya, dalam hal ini bilangan skalar 1 ditambah bilangan skalar 2 dikali dengan matriks C, maka bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau misalnya bilangan skalarnya dikurangi, bisa dituliskan seperti ini ya, dikali dengan matriks C. Kalau misalnya ada bilangan skalar dikali dengan bilangan skalar 2 dikali dengan matriks C, bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi ini adalah sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Contoh ya. Kita ambil contoh, mungkin 2 contoh ya. Yang pertama ini K, bilangan skalar K dikali dengan matriks B ditambah matriks C ya. Ya, dalam hal ini bilangan skalar K itu di sini adalah 2 dikali dengan matriks A dan matriks A ditambah matriks B ya.
Nah, itu kan bisa juga kita tulis seperti ini ya. KB atau dalam hal ini di contoh kita A dan B, berarti KA ditambah KB. Ya. Nah, ini KA, ini KB ya. KA ditambah KB. K-nya 2 ya. Nah, makanya ini K-nya 2, 2A ditambah B bisa juga kita tulis ya. Jadi nanti kita akan hitung ini, kemudian kita hitung ini apakah terbukti sama ya. Karena di sini dikatakan sama ya. K dalam kurung A ditambah B itu sama dengan KA ditambah KB ya. Sama, kita cek. Yang pertama yang ini dulu, K dalam kurung A ditambah B. Ya, dalam hal ini K-nya adalah 2. Ya, berarti kita tulis 2 dalam kurung A ditambah B. Itu sama dengan 2 kali matriks A itu ini. Ya, ordonya 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2. Ya, elemennya ini 0, 1, 2, minus 1 untuk matriks A. 3, 4, 1, 1 untuk matriks B. Ya. Nah, itu kita tambahkan dulu. Ya, berarti matriks A dan matriks B kita tambahkan dulu. Karena jumlah ordonya sama, maka ini bisa ditambahkan. Kemudian kita tambahkan caranya dengan menambahkan elemen yang letaknya sama di kedua matriks ya. Berarti 0 tambah 3, 3, 1 ditambah 4, 5, 2 ditambah 1, 3, minus 1 ditambah 0, minus 1 ditambah 1, 0 ya. Nah, kemudian baru kita kalikan dengan 2 ya, bilangan skalar 2. Caranya 2 dikali 3 6 ya. Jadi tadi kan perkalian skalar dengan matriks itu adalah semua elemen matriks dikalikan dengan bilangan skalar ya. Jadi dalam hal ini 2 dikali 3 atau 3 kali 2 sama saja ya. 2 kali 3 6, 2 dikali 5 10, 2 dikali 3 6, 2 dikali 0 0 ya. Sehingga kita dapatkan 2 dalam kurung A ditambah B itu sama dengan matriks 6, matriks berordo 2 kali 2 dengan elemen 6, 10, 6, 0 ya. Nah, sekarang kita cek yang ini, apakah sama? KA ditambah KB, atau dalam hal ini karena K-nya 2 berarti 2A ditambah 2B ya. 2A ditambah 2B. Nah, kita cek dulu yang 2A ya, ini 2A. Ya. A itu elemennya 0, 1, 2, minus 1, betul ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita tambah ya, ini tambah 2B. Ini adalah 2B. Ya. B itu 3 4 1 1, betul ya. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang 2A. 2 kali 0 0 ya. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 2 kali minus 1 minus 2. Oke. Ini yang 2A. Ya, kemudian yang 2B, 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. 2 kali 1 2. Oke, ini yang 2B. Kita tambahkan 2A ditambah dengan 2B. Ya. Nah, jumlah ordonya sama, 2 kali 2 ya. Ini juga 2 kali 2 sehingga bisa kita tambahkan. Syarat penambahan, menambahkan elemen yang letaknya sama. 0 tambah 6, 6. 2 tambah 8, 10. 4 tambah 2, 6. Minus 2 tambah 2, 0 ya. Jadi didapatkan untuk 2A plus 2B menghasilkan matriks berordo 2 kali 2 dengan elemen 6, 10, 6, 0. Sama dengan tadi ya. Yang sebelumnya ini 6, 10, 6, 0. Jadi sehingga hasilnya adalah betul terbukti bahwa 2A, 2B ya, itu sama, 2 dalam kurung A tambah B itu sama dengan kalau kita hitung dengan 2A plus 2B. Oke, ini terbukti. Ya, mungkin satu contoh lagi ya. Kalau misalnya kita punya 2 bilangan skalar ya, yaitu bilangan skalar 1 bernilai 2, bilangan skalar 2 bernilai 3 ya. Nah, yang akan dikalikan dengan suatu matriks C berordo 2 kali 2 dengan elemen 1, 1, 2, minus 1. Jadi kita tambahkan ya, kita menambahkan bilangan skalarnya K1 ditambah K2 kemudian dikali dengan matriks C ya.
Jadi ini K1 ditambah K2 dikali dengan matriks C sesuai dengan sifat tadi yang sudah kita pelajari, yang ini ya, K1 tambah ini. Itu bisa juga kita hitung dengan cara K1 dikali bilangan skala 1 dikali dengan matriks C ditambah bilangan skala 2 dikali dengan matriks C. Ya ini. Bilangan skalar 1 dikali dengan C ditambah dengan bilangan skalar 2 dikali dengan C. Kita buktikan ya. Pertama kita hitung dulu yang ini. K1 ditambah K2 dikali dengan C ya. Ini. Nah, kita masukkan K1 itu 2. Nah, K2 itu 3 ya. Dikali dengan matriks C ini, matriks 1, 1, 2, minus 1. Nah, 2 tambah 3, 5. Dikali dengan matriks C. 5 kali 1, 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali minus 1, minus 5. Oke. Nah, sekarang kita cek yang K1, bilangan skalar 1 dikali matriks C ditambah bilangan skalar 2 dikali matriks C. Ya. K1 dikali C ditambah K2 dikali C. K1 nilainya 2. Jadi ini 2 dikali matriks C. K2 nilainya 3. Ya. Ini adalah K2 dikali dengan matriks C. Ya. Ini matriks C. Ya, sekarang kita hitung dulu yang K1 dikali matriks C. Tunggu sebentar. Ya, kita lanjutkan, mohon maaf. Jadi tadi ya ini kita langsung kalikan saja. 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali minus 1 minus 2. Ditambah 3 kali 1 3, 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali minus 1 minus 3. Ordonya sama, 2 kali 2, ini juga 2 kali 2 sehingga kita bisa jumlahkan. 2 tambah 3 5, 2 ditambah 3, 5, 4 ditambah 6, 10, minus 2 ditambah minus 3, minus 5. Oke, sehingga kita lihat bahwa K1C ditambah K2C hasilnya adalah matriks berorder 2 kali 2 dengan elemen 5, 5, 10, minus 5. Sama dengan tadi ya, ketika kita langsung menjumlahkan K1 plus K2 dikali C, itu langsung juga dapat matriks order 2 kali 2 dengan elemen 5, 5, 10, minus 5. Sama ya. Ini sama, sehingga terbukti sifat ini. Oke ya, dan saya yakin sifat lainnya juga terbukti ya, bagaimana sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada operasi perkalian matriks ya, perkalian matriks saja, berarti perkalian antar matriks, bukan perkalian skalar dengan matriks ya, tapi perkalian matriks versus matriks ya. Jadi ada 2 matriks misalnya yang diperkalikan. Apa-apa saja sifatnya, apa-apa saja syaratnya. Perkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif ya. Maksudnya bagaimana? Kalau di perkalian angka biasa itu kita mengenal A dikali dengan B itu sama saja juga kalau kita kalikan B dikali dengan A, hasilnya sama ya. Contoh, 1 kali 2 ya sama dengan 2 kali 1 hasilnya ya. Nah, ini artinya bersifat komutatif. Tapi ini tidak berlaku pada matriks, perkalian matriks ya. Ini tidak berlaku pada perkalian matriks. Bisa saja matriks A dikali dengan matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikali dengan matriks A. Ya, bisa terjadi seperti ini. Oke, karena dia tidak bersifat komutatif. Kemudian yang kedua, syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks. Ya, ini kata kuncinya. Kolom pertama matriks jumlahnya ya. Jumlah kolom pertama matriks itu harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, ini kunci perkalian matriks dengan matriks.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya kita punya matriks A ya, berordo 2 kali 3 ya. Nah, matriks A ini ordonya 2 kali 3, artinya ada dua baris kemudian 3 kolom ya. Nah, kemudian kita punya matriks B itu sama dengan matriks berordo 3 kali 1 misalnya ya. Nah, jadi matriks B ini berordo 3 kali 1, 3 ini adalah baris, 1 ini adalah kolom ya. Nah, syaratnya matriks A bisa dikalikan dengan matriks B kalau kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya matriks baris kedua ya. Jadi kolom pertama matriks, dalam hal ini matriks A ya, jadi ini kolom ya, jadi jumlah kolomnya adalah 3, itu harus sama jumlahnya dengan baris matriks kedua ya, dalam hal ini matriks kedua adalah B, baris matriks kedua adalah 3 ya. Jadi ini sama-sama 3, kolom matriks A itu 3, baris matriks B itu 3 ya, kolom dengan barisnya sama. Nah, ini sama-sama 3. Berarti matriks A itu bisa dikalikan dengan matriks B. Ya, karena kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B. Kalau misalnya taruhlah misalnya matriks A tadi 2 kali 3, tapi matriks B itu sama dengan 2 kali 4 misalnya. Kita lihat baris matriks A itu 3. Kolom matriks A itu 3. Ini kan baris kali kolom. Kemudian baris matriks B itu 2. Ini tidak sama. Artinya A dan B tidak bisa dikalikan. Ya. Nah, itu harus sama. Harus seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa dapat informasi lain. Ya. Jadi kalau ini saya hapus. Ya. Ini kita fokus di sini ya. Jadi taruhlah ada matriks A berordo 2 kali 3, matriks B berordo 3 kali 1 ya. Ini kolomnya A berjumlah 3, barisnya B berjumlah 3 sehingga matriks A dan matriks B bisa diperkalikan ya. Hasilnya nanti hasil perkalian antara matriks A dengan matriks B akan menghasilkan matriks berordo berapa. Nah, itu kita bisa dapat infonya dari sini ya. Nah, ordo matriks hasil perkalian A dengan B itu kita lihat di sini. Di matriks A ini ada 2 ya. Pakai yang lain supaya. Jadi di depannya ini ada 2 untuk matriks A. Matriks B di belakangnya ini 1. Berarti nanti ordo yang kita dapatkan hasil perkalian antara matriks A dan matriks B adalah matriks berordo 2 kali 1. Artinya barisnya 2, kolomnya 1 ya. Berarti begini ya. Ada 2 baris, 1 kolom. Nah, seperti itu. Ya. Jadi inilah sifat-sifat perkalian matriks. Jadi kita lanjutkan. Jika matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran jadi A M kali N, kemudian B N kali P ya. Nah, maka hasil dari perkalian matriks A dikali B adalah suatu matriks C berukuran ya. Jadi ini nanti kita cek apakah A yaitu M kali N bisa dikalikan dengan matriks B N kali P. Kita lihat kolomnya A itu N, barisnya B itu N, berarti bisa karena sama N ya. Nah, bisa diperkalikan. Nah, hasil perkaliannya nanti berupa suatu matriks C berordo M dikali P ya, ini tadi. Ini dikali ini ya. M dikali P ya. Oke. Jadi adalah suatu matriks C berukuran M kali P ya, ini.
Jadi itulah penjelasannya tadi ya. Jadi A ini M kali N, B itu N kali P. Maka kita cek dulu. N di A itu sama dengan N di B jumlahnya. Sama berarti bisa diperkalikan. Kalau kita lihat di sini penggunaan hurufnya dibuat N sama dengan N berarti maksudnya adalah sama ya. Sehingga bisa diperkalikan. Nah nanti hasil perkaliannya itu adalah berjumlah ordo M dikali P. Ini. Seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi di atas ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat mudah-mudahan ada contohnya. Ini contoh. Oke. Jadi contoh matriks A. Ini ordo matriks A adalah 1 kali 3. Ya. 1 baris 3 kolom. Oke. Nah, kemudian matriks B 1 kolom 3 baris ya. Oke. Jadi matriks B ini adalah 3 dikali 1 ya. Ordo matriks A adalah 1 kali 3, ordo matriks B 3 kali 1. Baris kali kolom ya. Oke, jadi A 1 kali 3, B 3 kali 1 ya. Kita lihat jumlah kolom matriks A itu 3. Jumlah baris matriks B 3 sehingga A dikali B bisa dikalikan ya karena sama. Nah, nantinya hasil perkalian A dengan B itu akan menghasilkan ordo matriks berordo 1 kali 1. Ya. Jadi nanti hanya ada satu baris, nanti hanya ada satu angka ya. Satu baris dan satu kolom ya. Satu baris, satu kolom. Oke, kita cek. A kali B ya. Ini adalah matriks A. Ini adalah matriks B. Nah, kita kalikan ya. Cara pengaliannya kita kalikan baris pertama, kolom pertama ya, dikalikan dengan matriks B baris pertama, kolom pertama. Demikian seterusnya ya. Berarti 3 dikali 3, kemudian 2 dikali 1 ya, ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 kali 0 ya. 3 kali 3 9 ditambah 2 tambah 0. 9 tambah 2 11 ya. Sehingga hasil perkalian matriks A dikali B dapat 11 ya. Dalam hal ini terbukti ini nanti ordonya itu adalah 1 kali 1. Ini 11 itu berarti hanya satu baris, satu kolom. Ya. Nah, terbukti ya, hanya satu angka di sini. Di dalam matriks A dikali B. Karena kita cek tadi hasilnya itu adalah berordo 1 kali 1 ya, betul. Nah, sekarang apakah A dikali B itu sama dengan B dikali A? Belum tentu ya. Nah, karena tidak sama dengan perkalian biasa yang bersifat komutatif. Nah, kalau perkalian matriks belum tentu ya. Kita cek B kali A. Ini adalah matriks B. Ini adalah matriks A. Oke. 3 kali 3. Kita cek dulu ya. B dikali A ya. Matriks B ya. Matriks B itu adalah berordo 3 kali 1. 3 kali 1 ya. Kemudian matriks A itu berordo 1 kali 3. Nah, oke. Ini B, ini A ya. Nah, kita lihat jumlah kolom pada matriks B itu 1. Jumlah baris pada matriks A itu 1. Sehingga ini sama, maka B dikali A itu bisa dikalikan ya. Nah, nanti hasil perkalian B dikali A berapa ordonya ya. Hasil perkaliannya kita lihat.
Hasil perkaliannya nanti matriks B dikali A itu adalah matriks berorder 3 kali 3 ya. Berarti nanti ada 3 baris 3 kolom. Nah, begitu. Jadi ada 3 baris 3 kolom ya. Nah, dari informasi yang kita dapatkan di sini. Berarti nanti ada hasil perkalian antara B dengan matriks A itu menghasilkan matriks berorder 3 kali 3. Ya, oke. Jadi 3 dikali 3, 3 dikali 2, 3 dikali 1. Oke. 1 dikali 3, 1 dikali 2, 1 dikali 1. 0 dikali 3, 0 dikali 2, 0 dikali 1. Oke. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Yang lainnya 0. Oke. Sehingga didapatkan matriks B dikali A itu adalah matriks berorder 3 kali 3. Ini hasilnya ya. Seperti itu dan terbukti ya. Ini 3 kali 3 dan terbukti juga bahwa A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. A kali B tadi matriks berorder 1 kali 1 dengan elemen 11 ya. B dikali A menghasilkan matriks berorder 3 kali 3 dengan elemen-elemen ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat perkalian matriks ya. Jadi apabila A merupakan suatu matriks persegi, maka A kuadrat itu sama dengan A dikali A ya. Nah, apabila dia A pangkat 3, maka A kuadrat dikali A dan seterusnya. Artinya kalau dia A pangkat 4, berarti A pangkat 3 dikali A ya. A pangkat 5 berarti A pangkat 4 dikali A dan seterusnya. Apabila AB sama dengan BC, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan C ya. Tidak berlaku sifat penghapusan. Apabila AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Apabila AB sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, jadi terdapat beberapa hukum perkalian matriks, yaitu seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan perpangkatan matriks ya. Operasi selanjutnya yaitu perpangkatan matriks. Nah, sifat perpangkatan pada matriks sama dengan seperti sifat perpangkatan pada bilangan-bilangan untuk setiap A bilangan real, di mana berlaku A pangkat 2 itu sama dengan A kali A, A pangkat 3, A pangkat 2 dikali A, dan seterusnya ya. Oke. Contoh ya. Tentukan hasil A pangkat 2 dan A pangkat 3. Diketahui matriks A ini berorder 2 kali 2. 2 baris 2 kolom ya. Elemennya ini. Kita hitung A pangkat 2. Ya, A pangkat 2 berarti A dikali A. Berarti ini dikali ini. Oke. Minus 1 dikali minus 1 ya. Kemudian 1 dikali 1. Tapi ini ya, jadi minus 1 dikali minus 1 ya. Seharusnya ini nanti ini kita cek ya. Kenapa bisa terjadi begini? A pangkat 3 nanti berarti A pangkat 2-nya diambil dari sini. Ya, masuk di sini. A-nya ambil dari sini. Nah, tapi kita harus cek ini hasilnya. Oke. Demikian juga ini. 2A kuadrat ditambah 3A pangkat 3 ya. A-nya ini kita coba cek sama enggak ya. Oke, sama matriksnya ya. 2A kuadrat ya, berarti 2 dikali A pangkat 2. A pangkat 2 tadi hasilnya ada di sini. Ya, ini. Nah, kita langsung taruh di sini. A pangkat 2. Berarti ini adalah A pangkat 2 ya. Nah, kemudian berikutnya
3 dikali A pangkat 3 ya. Berarti ini adalah A pangkat 3. Tadi kita dapat hasilnya A pangkat 3 itu ini ya. Minus 5, 3, 6, minus 2. Nah, ini sepertinya ada beberapa yang salah-salah ketik. Seharusnya minus 5, 3, minus 6 ya. Bukan minus 6 tapi 6. 6 minus 2. Sepertinya 2 slide terakhir ini ada kesalahan ketik ya. Ini juga tadi kita agak bingung-bingung ini. Nah, di sini seharusnya ini adalah hasil daripada A pangkat 3. Demikian juga ini ya. Nah, ini kan 2A kuadrat tambah 3 kuadrat ya, ini 2A kuadrat. Jadi ini 2A kuadrat. Kemudian ini adalah 3A pangkat 3. Hasilnya ini, oke. Oke, jadi ini kira-kira tapi walaupun mungkin ada angka-angka yang salah ketik, saya harapkan adik-adik bisa memahami bagaimana operasi perpangkatan matriks ya, dengan sifat-sifat seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Jadi mudah-mudahan pemahamannya sudah didapatkan dari operasi perpangkatan matriks ini. Oke, materi kita sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh WA pribadi saya, menanyakan langsung di WA. Kemudian juga kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan diperkaya di luar daripada materi ini, karena materi terkait matriks itu sangat mudah kita dapatkan di mana-mana ya. Oke, baiklah, saya akhiri perkuliahan kita pertemuan 9 ini. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai atau mungkin salah pengucapan, mohon dimaafkan. Silakan dicari pembenarannya ya, dengan memperkaya ilmu yang kita dapatkan dari kuliah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.